Perkenalkan, nama saya Safira dengan NIM 243030303065. Dosen pengampun Bapak Dr. Agus Mulyawan, SE, MSI. Asal daerah Kabupaten Murung Raya, domisili Jalan Menteng 12, Jekan Raya. Di sini saya akan membuat video ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen. Yang pertama, jelaskan organisasi berdasarkan pengantar manajemen serta lingkup organisasinya. Organisasi dalam konteks manajemen merujuk pada suatu sistem yang terdiri dari kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara terstruktur organisasi memiliki tujuan, struktur serta sumber daya yang saling berinteraksi dan berkoordinasi untuk menjalankan aktivitas yang direncanakan. Manajemen organisasi bertugas untuk merencanakan, mengorganisir, memimpin dan mengendalikan sumber daya yang ada dalam organisasi tersebut agar tujuan bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Adapun lingkup organisasi dalam manajemen. Yang pertama, struktur organisasi menentukan bagaimana tugas-tugas dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Struktur ini dapat berupa hierarki atau pembagian tugas yang lebih fleksibel tergantung pada jenis organisasi. Yang kedua, tujuan dan misi memiliki tujuan yang jelas yang ingin dicapai, serta misi yang menambahkan alasan mengapa organisasi itu dan bagaimana cara mencapainya. Yang ketiga, sumber daya organisasi memanfaatkan berbagai sumber daya, kebijaksanaan, serta sistem untuk mengatur dan mengendalikan jalannya aktivitas, serta memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, koordinasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan yang efektif. Organisasi perlu adanya koordinasi antar bagian serta komunikasi yang baik antar anggota atau departemen dalam organisasi. Yang keenam, dengan kata lain, manajemen organisasi berfokus pada bagaimana merencanakan dan mengelola sumber daya, serta memastikan bahwa setiap bagian dalam organisasi bekerja secara sinergis menuju pencapaian tujuan bersama. Soal nomor 2, apa saja yang dikerjakan para manajer dalam suatu manajemen? Jelaskan serta fungsinya. Dalam suatu manajemen, seorang manajer memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting untuk memastikan organisasi berjalan dengan efektif dan efisien. Secara umum, manajer memiliki tugas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai tugas fungsi manajer. Yang pertama, perencanaan atau planning. Fungsi perencanaan melibatkan proses menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam organisasi dan merumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapainya. Perencanaan ini bisa berupa perencanaan jangka pendek, menengah, maupun panjang. Yang kedua, tugas manajer dalam perencanaan. Yang pertama, menentukan visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang kedua, menyusun strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, menyusun anggaran dan alokasi sumber daya. Yang ketiga, pengorganisasian organizing. Fungsi pengorganisasian melibatkan membentuk struktur organisasi, pengalokasian sumber daya, dan pembagian tugas agar kegiatan dalam organisasi dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, tugas manajer dalam pengorganisasian. Yang kedua, membuat organisasi. Yang kedua, membuat struktur organisasi yang jelas. Dan yang ketiga, menyusun pekerjaan dan tugas-tugas yang harus dilakukan. Yang keempat, mengalokasikan sumber daya manusia dan material, dana dan material. Yang keenam, membentuk tim atau divisi yang tepat untuk mencapai tujuan.
anggota tim atau karyawan agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Tugas manajer dalam pengarahan memberikan motivasi dan inspirasi kepada anggota tim, mengomunikasikan visi dan tujuan kepada seluruh anggota organisasi. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dan kemampuan tim melalui pelatihan atau bimbingan. Pengelolaan dinamika kelompok dan menciptakan suasana kerja yang positif, pengendalian mentoring. Berikutnya, fungsi pengendalian melibatkan pemantauan kinerja organisasi untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan rencana. Jika terjadi penyimpangan, manajer perlu mengambil tindakan korektif. Tugas manajer dalam pengendalian: memantau, melaksanakan rencana dan kinerja, membandingkan hasil dan pencapaian dengan tujuan yang telah ditetapkan, mengidentifikasi dan mengatasi masalah atau hambatan yang muncul, menyusun laporan kinerja yang membuat rekomendasi perbaikan. Pengembalian keputusan, decision making. Sebagai bagian dari fungsi manajerial, pengembalian keputusan sangat krusial dalam setiap langkah. Manajer harus mampu membuat keputusan yang tepat berdasarkan analisis data risiko dan peluang. Tugas manajer dalam pengembalian keputusan: menilai berbagai alternatif yang ada, memilih solusi terbaik yang mendukung pencapaian tujuan, mengelola risiko mungkin muncul dari suatu keputusan yang diambil. Secara keseluruhan, manajer bertanggung jawab atas kesuksesan operasional dan strategis organisasi. Keempat fungsi manajerial ini, perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian merupakan elemen utama yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Berikutnya, soal nomor 3, jelaskan tujuan organisasi dan manfaat-manfaat yang diperoleh. Tujuan organisasi adalah yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ini berfungsi sebagai arah dan pedoman dalam setiap aktivitas organisasi, baik itu organisasi bisnis, sosial, atau pemerintahan secara umum. Tujuan organisasi dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, tujuan jangka pendek, yang dapat dicapai dalam suatu relatif singkat, biasanya dalam hitungan bulan atau tahun. Contoh, meningkatkan penjualan produk sebanyak 10% dalam 6 bulan. Yang kedua, tujuan jangka menengah, tujuan yang membutuhkan waktu lebih untuk dicapai, biasanya dalam hitungan 3-5 tahun. Contoh, membangun reputasi merek di pasar internasional. Yang ketiga, tujuan jangka panjang, tujuan yang lebih strategis dan mencakup visi organisasi, seringkali mencakup dekade. Contoh, menjadi pemimpin pasar global dalam industri tertentu. Beberapa contoh tujuan organisasi yang umum adalah mencapai profitabilitas organisasi. Bisnis seringkali bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, profit, dan memastikan keberlanjutan finansial. Meningkatkan keputusan pelanggan organisasi, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan agar mereka tetap loyal. Pengembangan produk atau layanan, mengembangkan produk atau layanan baru untuk menjawab permintaan pasar atau meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan. Pertumbuhan dan ekspansi untuk memperluas jangkauan pasar atau wilayah operasi, baik secara geografis atau dalam hal produk ditawarkan. Berikutnya, manfaat organisasi. Organisasi yang memiliki tujuan yang jelas dapat meraih berbagai manfaat, baik bagi anggota, pemangku kepentingan maupun masyarakat luas. Berikut adalah beberapa manfaat yang diperoleh dari adanya tujuan organisasi. Yang pertama, menetapkan arah dan fokus. Tujuan organisasi memberi arah yang jelas bagi seluruh anggota organisasi untuk bekerja